Sampai ada teman-teman dari wartawan sempat dia mau bantu gitu kan, berikan solusi dana luar biasa. Saya terima kasih banyak antusiasnya para teman-teman wartawan yang mau sampai membantu saya kemarin itu kan, sampai ngumpulin dana sampai katanya begitu kan kemarin itu luar biasa. Teman-teman media itu mereka walaupun mereka sebagai hanya meliput memberikan tapi antusias juga untuk memberikan dukungan kepada atlet gitu kan, itu yang saya berikan aplaus yang luar biasa gitu kan. Terima kasih banyak gitu kan niatnya para wartawan kemarin. Pemirsa NTV 1 bersama saya Winda Azri Helwa. Saat ini saya berada di SDN 1 Batu Layar Barat, di mana hari ini kita akan bertemu dengan sosok atlet perwakilan Nusa Tenggara Barat yang mengikuti ajang Triathlon Ironman 70.3 Lombok. Pemirsa NTV 1, saat ini saya sudah bersama dengan atlet triathlon Nusa Tenggara Barat, yaitu Mas Kadri. Dan Mas Kadri ini merupakan perwakilan yang mengikuti event Triathlon Ironman 70.3 yang digelar di Lombok beberapa hari lalu. Apa kabarnya nih saat ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Mas Kadri kesibukannya saat ini apa nih? Biasanya untuk pagi ngajar, siangnya baru bisa latihan gitu, aktivitas seperti itu. Rutinitas ini udah sejak kapan deh, Mas? Saya ngajar dari tahun 2011 sih mulainya. Nah, itu udah mulai menjadi atlet atau bagaimana? Sudah menjadi atlet ya. Ya. Saya menjadi atlet itu dari tahun 2007 sih untuk sepeda sama triathlon gitu. Tapi kalau memang awal dari atlet saya sih dari tahun 2004 sih awalnya. Awalnya kan dulu atlet pencaksilat dulu. Awalnya di PPLP istilahnya situ, di pencaksilat. Selesai di pencaksilat mau lanjutin pencaksilat atau apa ya sebenarnya. Ada yang nawarin coba di balap sepeda bilang gitu. Oke, saya coba dalam berapa bulan, alhamdulillah waktunya bagus. Ada mau prapon waktu itu dicoba suruh ikut, saya coba alhamdulillah bisa lolos PON untuk PON 2008 di Kalimantan Timur dulu. Nah, dari sanalah saya mulai mengikuti coba triathlon, ada kejuaraan triathlon di mana-mana, saya ikutin, alhamdulillah saya tetap dapat juara 1 juga di seluruh Indonesia dah gitu kan. Dari tahun 2007 sampai 2016 saya masih posisi alhamdulillah paling 1 2 3 tetap ngisi gitu. Oke, itu tetap ngisi untuk mendapatkan juara itu ya, juara triathlon yang tadi. Di Indonesia. Biasanya memang sih teman naik podium tuh ya Andi, saya, Johari Johan, biasanya begitu gantian gitu. Oke, dan itu mewakili daerah juga ya, Pak ya? Iya, setiap event kan kalau keluar daerah itu tetap aja kita pakai nama provinsi kita, provinsi masing-masing gitu kan, dari mana. Misalnya dari Sumatera Selatan kayak Johari Johan, saya kayak pakai NTB, terus Andi pakai Bali, dia pakai gitu kan, dia kan orang Bali istilahnya. Jadi sudah berapa kali ini untuk ikut sampai dengan saat ini? Untuk ikut Ironman pertama kali. Oke, ya, pertama kalinya? Ya, pertama kali saya mencoba Ironman. Ternyata seperti inilah kegiatan harus membutuhkan waktu yang cukup lama sebenarnya untuk latihannya, karena dari renangnya, sepedanya, larinya, endurance-nya harus lebih panjang, seperti itu. Jadi sesi latihannya harus durasinya lebih lama. Itu kalau untuk mempersiapkan Ironman. Seperti apa sih, Mas, sehingga bisa memutuskan untuk mengikuti Ironman 70.3 ya di Lombok? Gimana ceritanya itu? Karena kebetulan eventnya juga di sini, ya coba bagaimana sih rasanya ikut yang Ironman. Soalnya kan kemarin-kemarin pernah disuruh coba ikut, tapi saya masih takut karena jaraknya jauh, takutnya nggak finish. Pikirannya seperti itu aja awal-awalnya. Saya diajak sama Herbalife juga nawarin, coba ikut Ironman Mas ini, tapi saya masih takut karena takutnya nggak finish nantinya, jadi malu-maluin ibaratnya begitu. Nah, baru saya tahu ternyata Ironman tuh asik juga, dari sepedanya, larinya, renangnya gitu kan. Jadi memang harus membutuhkan tenaga yang ekstra gitu kan, tapi asik sih ikut Ironman. Walaupun capeknya super gitu kan. Mau coba lagi begitu ya? Ya ingin mencoba lagi nantinya. Tapi harus kalau ikut mau di luar ya harus latihannya lebih ekstra lagi. Oke, memang untuk persiapan Ironman yang saat ini gimana, Mas? Ya, cuman 1 bulan kan yang kemarin ini, mulai awalnya 1 September ini dah termasuk saya mulai persiapan. Sebelumnya itu vakum selama COVID ini kan, saya off sama sekali, cuman latihan biasa-biasa gitu kan.
pertama coba lagi waktu itu latihan sampai coba langsung kram pertama kali. Waduh, saya bilang gitu. Ini akibat tidak pernah latihan lagi nih, saya bilang gitu. Tapi berat badan sampai naik sampai 70 kilo gitu. Tapi kan. sekarang udah kembali nih. Lagi masih belum. Oh, Masih belum. belum. Kalau udah berat badan saya udah 55 baru enteng, baru enak lagi gitu kan. Nah, Oke. sekarang masih lumayan berat masih rasanya ini. Makanya agak kemarin waktu lari berat rasanya. Agak berat masih. Penyesuaian lagi ya Mas Penyesuaian ya. lagi, ya. Oke. Tapi kalau udah latihan lagi, insya Allah bisa lebih baik lagi. Saya lihat di si waktunya kemarin dari hasilnya itu untuk yang juara 1 kan kemarin Andi Wibowo 4 jam 22. Sedangkan saya yang saya masuknya 5 jam 04. Jadi dalam waktu setengah jam itu insya Allah bisa saya kejar kalau memang saya betul-betul latihan. Soalnya kan karena contohnya saya persiapan cuma 1 bulan, udah lama off gitu kan. Jadi dengan waktu yang sangat minim, saya coba push dengan latihan ala kadarnya, bisa lumayan lah waktunya gitu kan. Bisa gitu. Apalagi kalau saya fokus untuk latihannya lebih teratur, mungkin saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Dengar-dengar nih Mas, ketika Mas mendaftar katanya ada yang membantu juga nih untuk mencari donatur, itu gimana ceritanya Mas? Itu kemarin itu kan sebenarnya kan enggak ikut. Oh, sebenarnya enggak iya, ikut. Tapi setelah setelah saya coba untuk berkomunikasi sama ISM, sama pemerintah, orang pemerintah, sama bapak-bapak yang penyelenggara gitu kan, untuk supaya mendapatkan slot. Tapi hasilnya itu masih belum ada, sehingga saya rasain mungkin saya tidak ikut acara ini kemarin. Tapi alhamdulillah sampai ada teman-teman dari wartawan sempat dia mau bantu gitu kan, berikan solusi dana yang luar biasa. Saya terima kasih banyak antusiasnya para teman-teman wartawan yang mau sampai membantu saya kemarin itu kan, sampai ngumpulin dana sampai katanya begitu kan, kemarin itu luar biasa. Teman-teman media itu mereka walaupun mereka sebagai hanya meliput mereka tapi antusias juga untuk memberikan dukungan kepada atlet gitu kan. Itu yang saya berikan aplaus yang luar biasa gitu kan. Terima kasih banyak gitu kan niatnya para wartawan kemarin gitu kan, sempat yang ngasih ini saran gitu kan untuk harus ikut Mas, ini ketika dari sumbangan nanti gini-gini tuh. Tapi kan biayanya kan besar, masalahnya itu kan sampai 4 juta sampai 6 juta itu biayanya. Nah jadi oke dah Mas, nanti dulu ya. Oke, saya masih ngurungkan waktu, saya cut dulu untuk berapa hari. Saya putuskan sebenarnya tidak ikut gitu kan, sebenarnya tidak ikut. Setelah ditahu berapa hari itu saya tidak ikut, sekitar kurang lebih 1 minggu, ditelepon lah sama pihak direktur sponsor saya dari Herbalife gitu kan, Bu Andam Dewi gitu kan, mengatakan ya kebetulan saya pengen ngomong juga kemarin, ada yang saya pengen bicarakan sedikit. Sebelum saya telepon, beliau telepon balik saya, terus saya kasih tahu kalau ini permasalahan bagaimana. Oh ya, alhamdulillah dalam saat itu berapa hari saya dikasih untuk registrasi sama Mas Taufik namanya. Kayak pendaftarannya untuk begitu pendaftarannya ya? Untuk segera ngisi linknya itu supaya sebagai peserta gitu kan. Alhamdulillah dari pihak Herbalife yang membantu ternyata untuk event ini untuk bisa ikut, ibaratnya seperti itu. Oke, berarti akhirnya dari situ ya Mas bisa mengikuti ajang ini ya begitu. Ya. Nah, kemarin kan juga dari salah mengikuti begitu ya. Nah, tapi peralatannya seperti sepeda itu katanya masih tidak mencukupi spek ya. Itu gimana Mas? Ya, karena kalau sejenisnya F1 Ironman itu kan menggunakan spek sepeda yang khusus istilahnya gitu kan, sepeda ITT, sepeda Ironman istilahnya kan segitu. Soalnya kan speknya beda-beda, khususnya untuk triathlon yang jarak jauh itu modelnya beda ya kan, speknya itu dia khusus sendiri gitu kan, karena lebih aerodinamis dia kalau menggunakan sepeda-sepeda ITT itu gitu. Kalau sepeda road yang kita gunakan kan lebih aerodinamisnya agak kurang gitu kan, jadi konstannya agak kurang, bisa perbandingannya bisa berapa persen itu, sampai 10-30% itu bisa berpengaruh juga terhadap performa kita sama kecepatan kita.
istilahnya di situ. Kalau kita menggunakan sepeda ITT sama enggak, kalau kita pakai sepeda ITT kan lebih cepat, dan juga lebih irit sama tenaga kita gitu kan. Kalau kita pakai sepeda road biasa dan sepeda standar biasa kan lebih lambat kan, karena model speknya itu tidak khusus untuk seperti itu. Nah, seperti itu perbedaannya. Oke. Nah, dari sana untuk yang digunakan sepeda itu apakah sepeda asli Mas atau apakah jadi minjem gitu atau Ya, sewa? Itu informasi yang diterima tuh kayak gitu. Ya, sebenarnya itu sepeda awalnya gimana ya, sebenarnya itu kan sepeda dikasih minjem lah sebenarnya, itu sampai saat ini masih saya pakai gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Sejak saya jadi mahasiswa gitu kan, dulu kan saya kuliah di IKIP Mataram, di IKIP Mataram sampai dibantu. Memang sepeda itu udah lama, udah tahun 2000 berapa, waktu 2010 atau berapa itu sepeda itu yang saya pakai ini, tapi pernah udah patah juga, tapi sempat saya perbaiki lagi gitu kan, itu sambung gitu. Memang sudah saya ganti spare partnya, karena spare part lama itu kan sudah rusak semua kan. Kalau bahan-bahan seperti itu kan 1 tahun aja dipakai, kalau pakai dengan keras gitu kan, kalau latihan keras tuh pasti cepat sekali rusak gitu kan. Berarti sepeda lama ya yang Mas pakai ya untuk mengikuti event yang kemarin, Ironman yang kemarin? Iya, sepeda dari tahun 2010-an lah. 2010 sampai 2022 ini ya? Dan itu tetap digunakan untuk ajang-ajang olahraga lainnya atau olimpiade lainnya? Iya, itu aja yang saya pakai untuk kemana-mana gitu kan. Memang harus kita ganti spare partnya atau apa gitu kan. Sebenarnya pengennya sih punya ada sepeda baru gitu kan, untuk make yang sepeda baru untuk kalau pas event yang lain ke depannya bisa ada pakai yang sepeda spek yang lebih bagus, yang sesuai standarnya ya gitu kan. Karena kalau kita pakai sepeda-sepeda yang begitu kan lebih cepat juga dan lebih irit juga tenaga kita kan. Soalnya kan sekarang kan sudah pakai keramik speed, pakai keramik kan, kita pakai masih yang manual istilahnya seperti itu. Nah, karena Masnya menggunakan sepeda yang udah lama yang sering Mas pakai nih ya, untuk ikuti olimpiade dan sebagainya, itu waktu Ironman kemarin Mas ini nggak mendapat kesulitan nggak di situ Mas? Ada kendalanya nggak sih ketika mengikuti Ironman yang kemarin begitu? Oh ya, memang sih ada kendala sih kemarin sedikit ketika waktu posisi turun naik di tanjakan, ada sempat gangguan sedikit karena speknya itu, karena sepeda itu pernah patah, jadi ada goyangan sedikit di bagian premnya itu. Sebenarnya mau minjam sebenarnya sepeda, tapi mau minjam di mana saya bilang gitu. Oke, berarti nggak jadi ya niat untuk meminjam itu. Iya. Andai kata nih Mas ya, kalau sepeda itu akhirnya Mas yang baru begitu ya Mas, yang gunakan yang baru dan akhirnya Mas juga bisa minjem. Nah itu kira-kira Mas positif nggak sih bisa mendapatkan perolehan yang baik saat Insya Allah itu? Biasanya saya ngerasa kemarin itu memang saya jauh tertinggal di sepeda. Saya ngerasain di situ jauh tertinggal di sepeda karena posisi saya berenang kemarin itu masih puluhan, memang kan kurang lebih 20-an gitu kan. Saya nyalip sekitar 10 atau berapa orang istilahnya kemarin tuh. Kalau saya pakai sepeda yang bagus mungkin lebih cepat lagi, bisa masuk ya ketiga atau keempat lah posisinya di depan waktu masuk sepedanya itu. Saya bisa ke depan gitu kan, karena kalau barangnya lebih bagus kan bisa cepat untuk ngopernya atau apa modelannya kecepatannya juga ya, pasti insya Allah berpengaruh juga sih kalau pakai sepeda-sepeda yang lebih bagus ibarat seperti itu. Oke. Nah Mas Mas kemarin untuk Ironman ini di posisi keberapa? Ya untuk overallnya alhamdulillah masuk 10 besar gitu kan. Untuk besar. Kategori untuk yang usia 20 usia 30 sampai 34 saya di posisi kedua. Saya kemarin saya udah posisi ke-1, tapi waktu lagi bentar mau finish, waktu transisi pentepan ini saya sempat berhenti karena saking kepanasan, siram-siram. Jadi dia di situ udah sempat disalip sama yang orang Inggris itu, udah cepat. Jadi saya biarin dah, enggak apa-apa, karena ini event pertama kali saya coba, saya jalani aja dah dulu untuk jadi motivasi saya ke depannya ibarat seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah wawancara kita hari ini bersama dengan Kadri, atlet triathlon perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat di ajang event Ironman 70.3 Lombok 2022 beberapa hari lalu.